Salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi ini saya akan menjelaskan pernyataan data diri untuk kerja perguruan tinggi bidang pengajaran untuk mata kuliah manajemen strategi. Tapi sebelumnya saya absen dulu, absen sudah ada. Kemudian sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kita berdoa mulai. Terkait ya mata kuliah manajemen strategi, kode mata kuliahnya SKM 2405, buat SKM 3, kemudian semester 4 tahun akademik 2025-2026, semester genap. Mata kuliah ini membahas tentang berbagai konsep dasar dan memberikan pandangan yang integratif atas semua fungsi manajemen dalam satu organisasi. Manajemen strategi adalah keputusan manajerial yang akan mempengaruhi tujuan jangka panjang dan kinerja organisasi. Mata kuliah ini menjelaskan proses formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Mata kuliah ini juga memiliki topik khusus seperti kompetitif FNP dan strategi global. Dalam mata kuliah ini akan dijelaskan dalam rencana pembelajaran semester atau RPS-nya, yaitu capaian pembelajaran lulusan atau CPL. CPL ini memiliki beberapa komponen, diantaranya sikap pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. CPL untuk keterampilan untuk sikap, CPL S1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian manajemen secara mandiri. Kemudian CPL untuk sikap yang kedua menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam pengambilan keputusan. Kemudian CPL P1 atau pengetahuan, yang pertama menguasai konsep teoritis, metode dan perangkat analisis lingkungan bisnis baik internal maupun eksternal. CPL kedua menguasai prinsip-prinsip perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi organisasi pada tingkat bisnis maupun korporasi. Kemudian ada CPL KU dan CPL KK. CPL KU atau CPL keterampilan umum dan CPL keterampilan khusus atau CPL KU, di mana mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian CPL KK atau keterampilan khusus, di mana mahasiswa mampu menyusun rencana strategis organisasi bisnis dan non bisnis berdasarkan analisis komprehensif. Yang berikut adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK 1 menjelaskan konsep dasar, hakikat, dan proses manajemen strategi dalam organisasi. Kemudian CPMK 2 itu membahas atau menganalisa tentang lingkungan eksternal, baik makro maupun mikro atau industri, serta lingkungan internal perusahaan untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian CPMK yang ketiga memformulasikan alternatif strategi pada tingkat korporat, bisnis, dan fungsional dengan menggunakan matriks keputusan
strategis. Materi atau pembelajaran atau pokok bahasan dalam mata kuliah manajemen strategi. Yang pertama, kontrak perkuliahan yang tertuang dalam RPS. Kemudian pengertian strategi, komponen proses manajemen strategi. Yang kedua, karakteristik komponen visi, misi dan nilai inti dan sasaran jangka panjang. Yang ketiga, strategi bisnis dan korporasi. Yang keempat, matriks SWOT. Yang kelima, audit eksternal. Kemudian yang keenam, audit internal. Kemudian pertemuan yang ketujuh, ujian setengah semester. Kemudian yang kedelapan, pertemuan kedelapan, tipe-tipe strategi. Pertemuan yang kesembilan, analisis dan pilihan strategi. Kemudian yang ke-10, implementasi strategi. Ini menyangkut isu manajemen dan operasi. Kemudian yang ke-11, implementasi strategi, isu pemasaran, keuangan, research and development. Kemudian yang ke-12, evaluasi strategi. Kemudian yang ke-13, analisis lingkungan, formulasi strategi dan pengambilan keputusan strategi. Dan yang terakhir, ujian akhir semester. Untuk penilaian terdiri dari presensi 10%, kemudian tugas 10%, kemudian presentasi 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Nah, komponen-komponen ini yang akan menentukan seorang mahasiswa untuk mendapatkan penilaian dari yang tadi sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang berikut kita masuk dengan pokok bahasan, yaitu saya mengangkat dari salah satu pokok bahasan pada RPS yang sudah dibuat, yaitu tentang visi misi dan perencanaan strategi. Apa itu perencanaan strategi? Perencanaan strategi adalah suatu proses yang sistematis digunakan oleh organisasi untuk memetakan visi jangka panjang, menetapkan prioritas, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Panduan ini memastikan seluruh tim bergerak ke arah yang sama guna mencapai tujuan dalam satu perusahaan dengan dampak yang maksimal. Yang berikut tahapan-tahapan dalam perencanaan strategi. Yang pertama, menentukan visi dan misi. Dalam visi dan misi yaitu menetapkan alasan organisasi didirikan, kemudian memproyeksi posisi organisasi di masa yang akan datang atau masa depan. Tahap yang kedua, menganalisis internal atau mengevaluasi kondisi secara internal maupun eksternal dengan menggunakan metode analisis SWOT atau SWOT analisis. Kemudian tahapan yang berikut, menetapkan sasaran, yaitu membuat tujuan yang memenuhi kriteria SMART. Kemudian yang keempat, mengembangkan rencana aksi untuk merumuskan proyek secara spesifik, menugaskan penanggung jawab
dan mengatur jadwal. Jadi ini tahap-tahap dalam perencanaan strategi ya, yang digunakan dalam suatu perusahaan. Yang dalam perencanaan strategi yaitu ditentukan visi dan misi dalam suatu organisasi. Jadi apa itu visi? Visi adalah suatu gambaran yang besar atau cita-cita atau tujuan utama jangka panjang yang ingin dicapai oleh organisasi atau individu di masa yang akan datang. Jadi visi ini bukan saja visi bagi satu perusahaan, tetapi bagi semua orang, ya, bagi setiap orang, atau juga dalam organisasi seperti di perguruan tinggi. Yang jelas perguruan tinggi juga punya visi dan misi, ya, visi dan misi. Yang berikut kita lihat contoh visi perusahaan yang terbaik atau terbesar, di mana visi perusahaan yang kuat memberikan arah jangka panjang. Kemudian visi ini menginspirasi seluruh stakeholder dan visi dari perusahaan-perusahaan yang terbuka dan juga nilai aspirasi dan komitmen terhadap masa depan. Contohnya misalnya visi dari perusahaan PT Air Asia Indonesia, di mana visinya mengembangkan PT Indonesia Air Asia agar menjadi maskapai berbiaya hemat terbesar di Indonesia dan memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia dengan menyediakan konektivitas dengan biaya yang terjangkau. Kemudian yang kedua, ada visi juga dari perusahaan Google. Ya. Visi juga dari perusahaan Google itu menyediakan akses pada masyarakat. Akses ini dalam bentuk informasi ini yang saudara akses itu sudah mendunia hanya dalam satu kali klik. Yang berikut adalah perusahaan PT Pertamina. Ini menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia atau perusahaan yang sudah bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar di dunia atau secara go internasional. Kemudian misi, ya. Selain misi tadi ada misi. Apa itu misi? Misi ini menjadi fondasi yang menghubungkan visi dengan strategi perusahaan. Misi adalah pernyataan tentang tujuan utama atau alasan keberadaan dan langkah nyata yang diambil oleh suatu organisasi atau individu saat ini. Ada visi menurut beberapa ahli, misi menurut beberapa ahli, misalnya menurut David, visi itu adalah pernyataan tujuan yang membedakan organisasi dari organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Kemudian dari Peter Drucker menyatakan misi itu menjawab what is our business. Kemudian visi ini menjelaskan alasan keberadaan organisasi pada ruang lingkup misi yang terkreasi atau secara spesifik. Kemudian misi ini idealnya berada di tengah-tengah untuk fleksibilitas yang strategis. Itu menyangkut misi.
Nah, yang berikut adalah contoh misi dari perusahaan tadi. Contohnya perusahaan Google, kemudian yang kedua perusahaan AirAsia, kemudian perusahaan Pertamina. Dari Google tadi misinya misalnya mengelola informasi secara mendunia serta membuatnya berguna dan dapat diakses secara universal atau secara umum. Kemudian misi dari perusahaan AirAsia yaitu bertekad untuk menjadi perusahaan yang terbaik, mengayomi dan memperlakukan seluruh karyawan sebagai bagian dari satu keluarga besar. Kemudian misi dari perusahaan Pertamina atau Persero yaitu menjalankan usaha minyak, gas, serta energi yang baru atau terbarukan secara terinvestasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Jadi itu adalah beberapa visi dan misi yang tadi dari perusahaan-perusahaan besar yang terkemuka di Indonesia, ya. Tapi selain perusahaan-perusahaan ini ada juga perusahaan-perusahaan yang lain yang terbesar, ya, yang bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang kalau saya katakan itu perusahaan tersebut sudah yang global, ya. Artinya mereka punya visi dan misi, ya. Kemudian produk yang mereka jual itu sudah dijual ke pasaran internasional, ya. Jadi bagaimana suatu perusahaan yang memproduksikan barang dan jasa, kemudian barang dan jasa ini akan dipakai, ya, secara umum, tetapi barang dan jasa itu juga akan dijual secara komersial. Pentingnya visi dan misi daripada suatu perusahaan. Yang pertama kita lihat kepastian tujuan dari visi. Visi dan misi yang jelas memberikan kepastian bahwa tujuan dan alasan suatu keberadaan suatu organisasi di mana setiap anggota memahami arah yang ditujukan dan mengapa organisasi itu ada. Ya, jadi yang pertama itu kita lihat bahwa kepastian tujuan yang jelas. Kemudian dasar program dari strategi dari visi dan misi tadi, kita lihat bahwa menjadi dasar yang menentukan prioritas atau faktor internal dan eksternal dalam organisasi, kemudian membantu manajemen untuk fokus pada hal-hal yang benar atau hal-hal yang vital atau penting bagi pencapaian tujuan organisasi. Kemudian alokasi sumber daya, visi dan misi ini menjadi dasar alokasi sumber daya yang efektif, mengatur pekerjaan dan efektivitas organisasi agar selaras dengan tujuan strategi jangka panjang. Mengapa visi itu sangat penting atau bagi suatu organisasi? Bahwa kita lihat bahwa organisasi itu tanpa visi dan misi bahwa tidak jelas arah daripada perusahaan atau organisasi tersebut, sehingga dikatakan mengapa ya misalnya
visi dan misi itu sangat penting bagi suatu organisasi. Visi dan misi itu memastikan seluruh tim yang bergerak menuju pada suatu tujuan yang sama. Kemudian akan menciptakan sinergi dan memaksimalkan potensi organisasi untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Dalam menetapkan visi, biasanya ada perencanaan jangka pendek. Jangka pendek itu berapa tahun? 1 tahun. Jangka menengah 5 tahun. Kemudian jangka panjang, ya, jangka panjang 10 tahun sampai dengan 25 tahun. Itu perencanaan jangka panjang. Kemudian perusahaan juga menggunakan perencanaan jangka pendek maupun perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang. Yang berikut manfaat visi dan misi yang jelas. Visi dan misi itu memberikan fondasi yang kuat bagi keberhasilan organisasi. Keduanya, visi dan misi ini menjadi panduan untuk pengambilan keputusan yang strategis dan keputusan secara operasional dalam suatu organisasi. Yang berikut kejelasan tujuan itu memberikan kejelasan bahwa bagi seorang pimpinan perusahaan atau manajer dan karyawan bahwa visi dan misi ini menjadi dasar untuk semua kegiatan perencanaan strategi, kemudian memberikan arahan dan titik fokus bagi stakeholder yang ada dalam organisasi. Kemudian bagaimana visi dan misi itu disinergikan dalam satu organisasi yang jelas ada kerjasama antara stakeholder dalam organisasi. Dalam satu organisasi ada pimpinan, kemudian ada karyawan, ya. Ada pimpinan, kemudian ada karyawan. Yang berikut manfaat yang berikut untuk peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh, kemudian memfasilitasi alokasi sumber daya yang efektif. Yang berikut, visi dan misi ini akan menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada tujuan bersama. Jadi itu merupakan manfaat visi dan misi dalam satu organisasi. Nah, kesimpulan kita lihat bahwa dari perusahaan-perusahaan yang besar tadi, ada tiga perusahaan besar tadi. Yang pertama PT Pertamina, kemudian PT Air Asia, dan satunya apa lagi? Ya, katanya Air Asia. Ada 3 tadi, ya? 3 perusahaan tadi yang memberikan Google, ya, misalnya. Nah, dari 3 perusahaan ini, kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan ini, ketiga perusahaan ini adalah perusahaan yang terbesar di Indonesia.
Nah, selain ketiga perusahaan ini, ada juga perusahaan-perusahaan lain yang digolongkan sebagai perusahaan yang terbesar di Indonesia untuk jangka panjang atau tujuan masa depan. Nah, setelah saudara itu dari kedua ini, ya saudara punya visi ya. Kemudian misinya apa? Misi saudara misalnya ingin menjadi sarjana ekonomi ya misalnya. Ya. Oke baik, saya pikir materinya cukup sekian. Di pertemuan yang akan datang kita lanjut dengan materi yang berikut. Kemudian nanti ada tugas yang akan saya berikan kepada saudara. Ya, akhirnya sampai di sini dulu pertemuan kita di hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Selamat siang dan Shalom. Shalom.